Perkembangan batik itu kalau secara umum ya peningkatannya luar biasa. Dari omset, peningkatan omset. Peningkatan omset, kalangan juga yang meningkat kita. Bagaimana tidak kan, endorse-nya presiden, nggak usah bayar. Kan endorse gratis itu, nggak usah bayar. Ya, akhirnya karena presiden ya sering pakai, tentu secara otomatis memikat banyak orang untuk memiliki batik Sumeneb. Akhirnya ya semua pasar dari yang murah hingga ke yang mahal di Sumeneb itu jalan. Yang dipakai presiden itu sampai ada berapa motif? Kalau yang dipakai itu sangat apa ya? Menurut saya Pak Jokowi itu kan ada dua yang sering dipakai itu. Ada dua, tapi dipakainya bukan berulang-ulang itu. Dipakai berulang-ulang. Sehingga itu dengan sendirinya menjadi brand yang luar biasa saat ini. Artinya ibarat iklan sering keluar ya di acara-acara nasional itu kan luar biasa itu. Itu kode buat kita yang ada di Sumeneb agar siap-siap menuju Jawa Timur. Jadi secara pasar ya minimal Jawa Timur harus dikuasai. Itu targetnya tahun depan atau gimana? Sebenarnya mulai hari ini juga sudah jalan. Mulai hari ini jalan banyak bayar-bayar kita dari Jawa Timur itu berdatangan. Bahkan di luar Jawa. Tentu secara umum Nusantara ini mulai melihat ke Sumeneb. Oh, itu bukan ini loh Bang ya. Itu presiden pakai itu beli loh ya. Beli presiden, nggak mau dikasih presiden nggak mau. Harga sampai berapa itu? Itu ada yang 750.000, ada yang 4 juta. Beli itu. Yang sering dipakai yang harga dipakai semua. Dipakai semua. Itu pas lagi ke Sumeneb atau beli pas peresmian di bandara? Oh. Peresmian bandara beli beliau. Itu produknya Canteng Koneng. Produk Canteng Koneng. Itu dipakai dan berulang-ulang. Nah itu dengan sendirinya kan jadi brand. Untuk membedakan batik yang produk Canteng Koneng dengan batik yang dipakai presiden di luar Canteng Koneng itu apa yang membedakan? Oh beda. Gini dulu ya, berbicara karakter. Karakter Canteng Koneng. Di Sumeneb itu sudah menjadi kiblat dari hampir semua pembatik yang ada di Kabupaten Sumeneb. Karakter kita itu. Itu yang pertama. Karena memang pembatik-pembatik yang ada saat ini itu, kalau boleh saya katakan 99% itu murid-murid saya semua. Belajar awalnya ke Canteng Koneng? Iya, belajar saya bayar. Mereka belajar di saya, ada yang saya bayar. Kalau yang lewat pelatihan bukan, beda lagi ya. Tetapi yang oke rata-rata belajar di saya bayar mereka agar semangat belajar. Setelah mereka belajar, bisa bekerja di saya oke, berhenti oke, buka sendiri oke, ya gak terikat. Itu yang menyebabkan pembatik kita sering tumbuh di Sumeneb ini. Mulai tumbuh banyak di kecamatan-kecamatan kan banyak sekarang. Nah itu secara karakteristik Canteng Koneng. Karena memang ya ajaran saya begitu. Padahal saya dari awal minta sama mereka. Kalian ketika sudah tahu, bikin corak yang berbeda. Supaya tidak dianggap KW ataupun yang lainnya. Ayo bikin, semangat. Saya bina mereka siang malam loh. Kalau pelatihan kan sekedar ya, pelatihan ya 20 hari ya setelah itu selesai. Ya, tapi rata-rata kalau anaknya aktif, betul-betul ingin tahu, betul-betul ingin maju, saya layani pertanyaan mereka siang malam selama 1 tahun, 2 tahun. Selama mereka mau bertanya, tetap saya layani. Itu pelatihan itu termasuk bahan-bahannya, nggak ada yang ditutup-tutupi sama Canteng Koneng? Nggak ada. Jadi transparan mau semua pakai bahan saya open. Justru ya, daripada pelatihan di luar ya, saya lebih sepakat kalau pelatihan itu dibuat berbaur saja di tempat saya. Mengalir begitu saja, karena lebih cepat tahu. Dan tidak ada yang ditutupi. Nggak ada yang saya tutupi itu. Kalau ada satu produk yang ternyata bagus, spektakuler, misalkan
bombastis. Itu karena semata-mata ya pelakunya memang bekerja dari hati. Bedanya di situ saja. Ini kok nggak awet, ini kok nggak bagus. Padahal ini binaannya juga gitu loh. Karena mereka nggak bekerja dengan hati. Ini kok bagus, minyak Mas Dik bagus. Kok bagus terus? Kok sampai berani memberikan garansi? Ya karena kita bekerja dengan hati. Di Centeng Koneng berarti belum ada motif atau corak yang dipatenkan. Artinya terus karya itu mengalir sesuai dengan hati nurani. Jadi begini, ciptaan itu dilindungi oleh undang-undang sejak diciptakan, bukan sejak didaftarkan hak ciptanya, hakinya, bukan. Ciptaan itu dilindungi oleh negara sejak diciptakan dan diketahui oleh sekitar. Tidak perlu didaftarkan. Nah, kalau mau didaftarkan, lebih bagus. Artinya untuk mendapatkan perlindungan dari negara, ciptaan kita itu tidak perlu didaftarkan dulu baru dilindungi. Tidak. Ciptaan itu berlaku surut. Jadi gini, gitu. Saya membuat motif kuda terbang hari ini. Kuda terbang. Setelah desain selesai, otomatis desain ini saya perintahkan kepada orang-orang yang di rumah produksi untuk diproduksi. Hei, karyawan-karyawanku, ini desain yang baru kita hari ini. Oh iya Mas, kata. Tolong dikerjakan. Ini desainnya. Nah, mereka sudah menjadi saksi atas karya saya yang baru ini. Sejak saat itu saya dilindungi oleh undang-undang. Setelah diproduksi, jadi kan? Jadi batik. Nah, batik itu kemudian saya posting di IG. Contoh. Saya posting di IG seperti ini. Orang banyak tanya, Pak, batiknya kalau ditanya kok selalu nggak ada? Ya nggak ini, sampean nggak kebagian, saya bilang. Sampean nggak kebagian. Laku, lo kok kalau laku diposting? Nah itu yang para konsumen tidak paham. Pak, itu bukan untuk promosi, saya bilang. Itu bukti bahwa saya punya karya. Kemudian saya posting. Supaya kelak ketika saya dibaca oleh orang, saya daftarkan ciptaannya. Kapan ini Mas diciptakan? Oh 2011 Pak. Mana buktinya? Selain saksi karyawan saya yang bekerja, ini Pak di IG Pak. Lihat ini, saya posting ini sudah jadi misalkan. Makanya ini kita posting di sini. Bukan untuk promosi. Oh gitu. Udah banyak konsumen ngamuk-ngamuk. Pak, jangan pernah diposting itu batik. Setiap kita mau beli nggak ada. Oh, Pak, mohon maaf saya bilang. Itu bukan untuk dipromosikan saya bilang. Itu untuk dasar saya kalau dibaca orang Pak suatu hari. Saya bisa berperkara dan membuat ciptaan itu berdasarkan tanggal yang saya posting. Oh begitu katanya. Jadi berbicara ciptaan kita memang sudah dilindungi semua oleh undang-undang itu. Sejak diciptakan. Setiap motif atau corak itu memproduksinya sampai berapa lembar? Jadi gini, satu misalkan, kuda terbang nih kita bikin hari ini. Tentu semua produk, dulu saya sangat idealis. Kalau bisa satu desain cukup 10. 10. Dengan warna yang berbeda tentu ya. Warna sangat berbeda sudah ini 10. Ternyata sampai hari ini kita tidak bisa menghindar dari itu. Ciptaan kita, ciptaan saya itu setiap tahun naik harganya dan peminatnya terus datang bertambah. Desain yang dulu saya buat harga 750.000, sekarang itu bisa 2 juta. Oh, artinya diproduksi lagi gitu. Diproduksi lagi. Saya juga bingung. Terus naik itu. Loh. Desain yang dulu 1,5 juta hari ini sudah 4 juta. Bayangkan. Saya pernah ngalami ada apa namanya itu. Ada konsumen beli batik pada beberapa tahun yang lalu. Saat ini belum dijahit ternyata. Terus telepon saya. Mas Didi, saya bisa nuker batik enggak? Bisa Pak, kata saya. Ini loh saya punya batik. Warnanya enggak cocok.
nggak saya potong Pak katanya. Kalau saya tukar gimana katanya? Nggak apa-apa Pak, bawa aja ke sini. Begitu dibawa ke sini, ini harga batik saya berapa Pak? Yang ini berapa? Nanti saya nambah. Saya katakan dulu belinya murah tuh Mbak Nita. Saya katakan Pak ini 1.500.000 ya. Enggak Pak, saya belinya dulu nggak nyampe 750.000 ini. Ya ini itu dulu saya bilang. Ini sekarang 1,5 ya sudah saya beli. Saya beli itu batiknya 1,5. Kemudian dia cari yang harga jutaan di sini. Ya saya beli lagi Pak yang ini. Gitu. Langsung sebelum orangnya pulang, saya posting batiknya. Episode lama. Langsung laku itu batik. Mas itu berapa katanya? 1,5 kata saya. Bang 1,5. Saya beli itu Mas. Ini sudah laku. Saya belum pulang ya sudah laku batiknya. Iya ya katanya. Jadi batik kita naik. Karya-karya kita legendaris. Dulu saya idealis Bang. Maunya ya, kalau bisa, satu desain 10 aja. Gak mampu. Konsumennya sudah membludak. Jadi target naik menjadi 20. Kita bagi ini beredar di Sumeneb sekian. Surabaya sekian. Setiap pembeli kita tanya tuh. Bapak di mana? Saya Riau. Oh aman. Kasih Riau. Bapak mana? Di sini. Oh aman. Kasih lagi, produksi lagi. 20 pun ternyata tetap nggak mampu kita. Satu desain diciptakan 20. Tetap kurang. Akhirnya saya ingat itu loh produk mobil dulu. Mobil kan limited juga. Tapi limitednya ya Avanza ya segitu juga. Yeah. Ciptanya juga banyak. Nanti keluar episode baru ya Veloz misalkan. Lain lagi. Desainnya. Oh ternyata saya ya karena mungkin saya otodidak kan. Nggak punya ilmu kan. Nggak punya manajemen itu kan. Dulu idealis saja tanpa ilmu. Kemudian di tengah perjalanan ya kita tahu tetap dibuat banyak, tapi tetap dibuat dengan warna yang berbeda. Dan kita harus atur daerahnya. Oh ini di Surabaya sudah ada berapa nih? Oh 5, ya sudah ada cukup. Jakarta berapa nih nanti? Jatah Jakarta. Oh jatah Tangerang berapa nih? Jatah Bogor berapa? Nah nanti kita hitung. Ternyata di setiap kota ada 10 pun itu masih limited, luar biasa masih. Oh di Sumeneb cuma ada 10 orang yang pakai dengan warna yang berbeda. Oh di Surabaya juga 10 orang dengan warna yang berbeda. Akhirnya dengan sistem begitu saya bisa memproduksi agak banyak. Apalagi sekarang kan Bang. Dengan desain-desain lama. Iya. Sampai hari ini ada berapa jumlah desain? Saya pastinya tidak tahu ya ada berapa. Jadi tidak dibukukan. Nggak pernah dibukukan. Tapi saya tahu, kalau ciptaan saya pasti tahu karena yang menciptakannya. Terus ada beberapa tahun ke belakang ini saya melakukan penekanan juga terhadap karyawan Canteng Kuning itu harus berkarya. Karena kalau mengandalkan saya sendiri kayaknya sudah agak sulit ya. Satu contoh ya kita sering ngopi dengan teman-teman, sering ada tamu, kapan ngedesainnya, tamu siang malam sudah berdatangan. Sudah nggak mungkin kayaknya saya mendesain seperti dulu yang sebulan bisa dapat beberapa desain. Sekarang satu desain sebulan pun agak susah kayaknya. Cuma pada saat COVID kemarin itu saya mendesain agak banyak karena kan banyak waktu kita kan. Banyak sekali itu karya saya. Sampai hari ini yang desain awal COVID sampai hari ini masih banyak yang belum saya produksi itu. Stok desain melimpah lah. Cuma saya minta karyawan Canteng Kuning yang punya bakat untuk mendesain ikut mendesain. Nanti saya sempurnakan. Nah, tidak sedikit juga produk kita yang keluar itu memang karyanya tidak hanya karya tangan saya murni, tapi sudah karya tangan karyawan Canteng Kuning. Seniman-seniman Canteng Kuning yang lain saya ajak untuk berkarya. Ayo, kalian jangan hanya bekerja karya saya, tapi kalian harus berkarya juga. Ya, nggak bagus Kak, nggak bagus. Saya sempurnakan. Sampai hari ini yang bisa memulai untuk mendesain itu ada sampai 10 orang? Wah, atau lebih? Lebih lah. Lebih sudah. Lebih. Artinya kalau mau memproduksi jauh lebih besar sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Tinggal bagaimana kalau ada perkembangan pasar yang pesat nanti, ya SDM kita sudah agak banyak. Agak banyak. Jujur sampai hari ini stok batik kita itu ya nggak pernah ngadat mangkrak di tempat, nggak pernah. Jalan terus mengalir. Sesedikit-sedikitnya itu ya ada terus ngalir. Nggak pernah macet gitu.
Karyawan tetap bekerja, nggak pernah nganggur. Jumlah karyawan sampai berapa orang? Kalau dihitung dengan binaan banyak sekali kita. Yang binaan dalam posisi tetap memproduksi dan disuplai ke Canteng Kuning juga? Enggak. Oh, Jadi mereka saya nggak tetap mengikat ya. Oh. Jadi mereka bebas mempunyai pasar. Yang masuk di Canteng Kuning ya karyawan tetap saya beda lagi. Saya hari ini seperti yang saya ceritakan pada podcast di PWI itu, saya sudah tidak pusing dengan bayaran karyawan. Kalau dulu saya bingung. Saya mendapatkan formulasi gaji karyawan itu agak susah. Butuh bertahun-tahun ya, karena kita emang kan nggak sekolah. Belajar dari pengalaman. Butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat formulasi. Belajar, bekerja kesenian itu tidak bisa ditarget. Target waktu nggak bisa. Hanya apa? Bingung saya. Bayaran karyawan besok gajian. Mereka kerja apa ya sebulan kemarin gitu kan? Kok saya kasnya nggak ada? Gitu. Oh ternyata, ini cuma dapat sedikit. Setelah kita investigasi, oh si A kok cuma dapatnya segini, rugi dong kita gitu kan? Ditekan takut salah, takut rusak kan? Takut jelek. Hasilnya. Iya. Karena kan ayam di rumah hilang aja kan pengaruh terhadap pekerjaan karyawan besok di pekerjaan itu. Kenapa hasilnya jelek? Ternyata semalam Pak ayam saya hilang. Waduh, celaka ini kan. Ternyata nggak bisa. Wah gimana caranya? Hampir putus asa saya Bang. Hampir putus asa. Nggak bisa terus ini. Nggak bisa dibesarkan ini. Saya sudah begitu. Lama-lama ya saya dapat pelajaran itu dari pengalaman. Ini nggak bisa begini. Yang saya kumpulkan teman-teman. Gini aja. Ini batik. Saya jual misalkan 1 juta. Ini desain ini harganya nanti 1 juta. Ambil 10% bagian pembatikan. Ambil 10% bagian pewarnaan. Ambil sekian persen bagian ini. Dari 10 juta itu saya dari 1 juta itu saya persentase. Jadi kalian kalau menyelesaikan ini. Harga jualnya sekian, 10% ke kamu, satu divisi ya kan, ada beberapa divisi. Gimana? Saya Mas, ini kalau saya kerjakan, ini 1 hari selesai. Kita bagi dengan UMK. Gaji minimal, teman-teman targetnya itu UMK. Berapa UMK? 2 juta katakanlah. Jadi dibagi 26 hari. Ya, 26 hari. 26. Jadi katakanlah 70.000 misalkan. 75.000 misalkan. Berarti secara gaji pokok mereka 1 hari itu, ini Mas saya kerjakan 1 hari selesai. 75.000 bayarannya. Ini 2 hari selesai. Berarti 150.000 ongkosnya. Dengan begitu saja mereka sudah mendapatkan di atas UMK. Belum lagi ketika ini sekian persen. Ongkos agak mahal ongkosnya. Bayarannya karena ini harganya sekian. Bagi yang mencapai target minimal 1,5 juta pendapatan kerjanya dapat bonus sebesar 250.000 sampai 500.000. Semakin banyak dapat bayaran, semakin banyak bonusnya. Dengan begitu teman-teman berlomba-lomba. Artinya semangat tumbuh sendiri tanpa disuruh. Setelah gajian saya evaluasi. Kamu kok banyak hasilnya? Iya Pak. Saya semangat kerjanya. Saya butuh uang. Ya, semakin banyak produksi, semakin tinggi juga gajinya. Itu kok sedikit. Pak, saya kan belum nikah Pak. Saya uang segitu sudah banyak Pak. Terus kamu kerja setiap hari masuk nggak? Ya masuk Pak. Kadang jam 11 baru kerja. Kadang sore saya sudah pulang duluan Pak. Maksudmu gimana? Kamu harus kerja yang rajin. Enggak Pak. Saya belum nikah Pak. Sudah cukup saya. Saya yang malu kamu dapat gaji sedikit itu kata saya. Enggak Pak. Saya sudah banyak itu katanya. Repot kan? Kalau dulu mau semangat, mau yang nggak semangat gajinya sama. Hancur kita. Oh ini mantep ini wes. Jadi yang ngasih harga batik kita itu karyawan bukan saya. Oh jadi tingginya karyawan. Tingginya harga batik itu karyawan sudah yang menentukan bayarannya itu.
Sesuai Bukan harga pasar. bukan, bayarannya ditentukan dulu oleh karyawan. Nih, desain baru nih, garap. Oke, Mas. Jadi mereka datang, Pak udah selesai. Nah, ini berapa? Ini saya yang divisi A, Pak. Ongkosnya sekian. Mereka yang ngatur, bukan saya. Kalau dulu sudah saya yang ngatur, saya kecolongan terus. Sekarang mereka yang ngatur sudah. Saya nggak mau tahu, artinya jujuran jadi betul. Jadi kalau ini nggak jujur, yang tim sebelah jujur, habis ini. Kok dia ini motif A dikerjakan Pak sama saya 3 hari katanya. Ini jujur kan, datang ke sini. Saya juga ngerjakan motif A dengan warna yang berbeda, Pak. 1 hari selesai katanya yang jujur. Habis kamu sudah. Iya. Akhirnya dengan cara begitu nggak ada yang nggak jujur ini. Karena tempatnya kan jauh-jauh, Bang. Yeah. Tempat produksinya kan. Bisa jauh semua. Nggak mungkin mereka bisa komunikasi. Hari mau nanu Pak kompak ya ke Mas Didi, ongkosnya sekian. Nggak ada yang begitu. Ada. Akhirnya jujur semua itu. Jadi datang ke sini nyodorkan gaji yang bekerja. Ada nggak di Sumeneb yang begitu?